Cerita dibuka dengan kekacauan di era Dahuang Jizou usai kematian gurunya yang bernama Su Xuanjun. Jadi Su Xuanjun ini adalah master pedang pada masa itu. Perselisihan dua pihak terjadi karena masing-masing ingin mengambil alih harta gurunya. Di dalam akademi terdapat seorang murid bernama Hing Tang yang mengabdi melindungi harta dari sang guru, termasuk pedang 9 penjara. 这千古荣耀就土崩瓦解了，成就了万道之师、玄军剑主之盛名。 Tanpa ia sadari, roh sang guru muncul di belakangnya. Dirinya melihat kekacauan setelah kematiannya. Bahkan seekor burung yang dulunya rela bersujud demi melayaninya, sekarang berkhianat dan mencuri tungku peleburan yang berguna untuk memurnikan aliran agung sebagai bahan kultivasi. Selain itu, juga ada seorang praktisi yang akan mengambil pedang Ascension dengan alasan itu milik keluarganya. Namun semua itu tidak benar. Sang guru malah melindungi pedang Ascension dengan menyegelnya dari orang yang akan mengambilnya. Ia menyadari bahwa hati manusia gampang berubah. Lalu datang murid senior bernama Pimo. Alasan dia datang berniat ingin menjaga mendiang sang guru. Selain itu juga merasa tidak rela melihat pengkhianat menghancurkan harta peninggalannya. Namun Hintang tahu jika kedatangannya ingin mengambil pedang 9 penjara. 可是，为何你又回来？你此番回来，不就是为了九玉剑吗？ Menyadari tidak ada lagi yang harus disembunyikan, Pimo menyuruh seluruh anak buahnya untuk mendapatkan pedang 9 secara paksa. Merasa sudah keterlaluan, Hintang langsung memberi mereka pelajaran. Pimo yang tersungkur merasa tidak terima dan berambisi besar untuk mengalahkannya, supaya nanti tidak ada penghalang dalam mengambil harta dari sang guru termasuk pedang 9 penjara. Hintang kemudian menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Alhasil nyawa Pimo menjadi tebusan karena telah berkhianat kepada gurunya. Setelah membuat Pimo tak berdaya, ia juga membantai semuanya, kecuali mereka yang bersedia menjadi bawahannya. Sebagian bawahan Pimo menyerang, namun tidak ada satupun yang selamat. Mengetahui Hintang sangat hebat, mereka yang tersisa kemudian menyatakan tunduk padanya. Dan sejak hari itu melindungi sang guru hanyalah siasat darinya bahwa yang sebetulnya ia ingin menjadi penguasa. Kemudian ia kembali ke mendiang sang guru untuk mengambil pedang 9 penjara. Namun betapa terkejutnya, dalam peti tersebut ia tidak mendapati apa yang ia cari. Bahkan sang guru juga tidak ada di dalamnya. 自会归还。不对呀，苏玄君也不在里面，怎么会？ Sang guru yang sudah melihat semuanya berniat akan membalas mereka yang sudah berkhianat setelah nanti ia bereinkarnasi. 但愿当我归来时，你们 500 tahun kemudian, Su Xuanjun berhasil bereinkarnasi dengan nama baru yaitu Su Yi. Sekarang ia berada di mansion pedang Songyun untuk menjemput Wen Ninshu, adik dari istrinya. Di era ini, Su Yi menjadi suami dari wanita tercantik sekota Guangling bernama Wen Lingzhao. Karena reputasi Su Yi telah hancur, semua orang menyayangkan hal ini karena dirasa tidak pantas seorang pecundang bisa menjadi menantu keluarga tersohor. 凌城公认的第一美人，却嫁给了这样，可惜了文灵昭这样一个大美人。 何等的风华！ Terkadang Su Yi berpikir perkataan mereka memang benar. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan karena ia tidak sehebat dulu lagi. Kita dibawa ke awal permasalahan di mana dirinya akan menjalani ujian pedang. Ia berharap bisa lolos sehingga bisa menjadi murid inti dari mansion pedang Jinghe. Dengan berlatih di sana selama 3 tahun, ia yakin bisa menjadi bekal untuk mencari tahu pelaku pembunuh ibunya. Ia pun kemudian melakukan terobosan ke ranah pengumpulan Qi. Namun sayangnya kemunculan pedang 9 penjara membuatnya kehilangan kultivasi.
Sejak saat itu juga dirinya diusir dari keluarganya sendiri dan diasingkan ke keluarga Wen di kota Guanling. Setelah itu datang Wen Linsu, adik perempuan dari istrinya. Di sini Linsu terkenal sebagai wanita berbakat sekaligus tercantik di mansion pedang Songyun. Murid di sana tak percaya melihat Linsu bagian dari keluarga Wen menghampiri Suyi dan menerimanya dengan baik, terlepas keluarganya yang tidak suka dengannya. 他竟然对那赘婿笑了，我看着姐夫高兴就好。 Linsu mengaku sedih sejak Suyi bergabung dengan keluarganya. Dirinya selalu ditekan dengan penderitaan. Yang ia takutkan dirinya tidak lagi kuat menahannya. Hubungan antara mereka berdua sangat baik. Alasan Suyi menjemputnya hari ini itu karena Liang Zhao kakaknya telah kembali. Jadi kakaknya ini melarikan diri semenjak dirinya menikah dengan Suyi. Linsu berpikir kepulangan Liang Zhao karena dia sudah bisa menerima Suyi sebagai suaminya. Setelah sampai di rumah, Suyi dimarahi ibu mertua karena pulang terlambat. Linsu kemudian disuruh untuk masuk dan segera makan. Sementara itu Suyi diperingatkan untuk tidak mendekati Linsu. Lalu Suyi disuruh untuk ikut dengannya menemui patriark di aula klan. Di dalam aula terdapat penatua dan juga Ling Zhao istrinya. Suyi kemudian datang menemui patriark keluarga. Patriark mengatakan ia memanggilnya karena ingin memberitahu sesuatu. Dengan pencapaian Ling Zhao sekarang, dia menjadi sorotan pria besar ketika berlatih di mansion pedang Jinghe. Apalagi sekarang dia resmi menjadi murid akademi terkuat yaitu Tian Yuan. Patriark Wen bangga putrinya menjadi murid di sana. Maka dari itu ia menyuruh Suyi untuk sadar diri. Jadi mereka di sini berencana untuk memisahkan mereka berdua karena Patriark Wen tidak suka putri kebanggaannya menikah dengan lelaki pecundang tanpa bakat apapun. Namun Suyi menolak kemauan mereka dan lebih memilih untuk mempertahankan statusnya. Kemudian datang seorang pria bernama Zheng Yang yang merupakan tuan muda keluarga Wei. Dari perkataan Patriark memang keluarga Wen menjadikan Suyi sebagai pelayan keluarga. Zheng Yang tahu masa lalu Suyi yang dulunya seorang master hebat namun sekarang jatuh dalam keterpurukan. Maka dari itu Zheng Yang berani kepada Suyi. Dia mengatakan kedatangannya itu untuk pergi bersama Ling Zhao berlatih di Akademi Tian Yuan. Selain itu ia akan menjadi patriark keluarganya. Jadi kedatangan Zheng Yang untuk memberitahu mereka jika dirinya jauh lebih baik dan berwibawa dibanding Suyi yang sekarang. Secara tidak langsung dia menghasut keluarga Wen untuk segera membubarkan pernikahan mereka. Parahnya lagi dia menghina Suyi sebagai menantu buangan dan tidak pantas dengan kasta Ling Zhao yang sangat cantik dan berbakat. Tak disangka Ling Zhao membela Suyi. Dia tidak terima atas sikap Zheng Yang yang arogan padanya. Ia menghargai status Suyi sebagai suaminya. 是啊，我可是文家的赘婿。苏毅仍旧是我的丈夫，是文家的赘婿。 Suyi berkata jika orang luar seperti Zheng Yang tidak sepantasnya sombong di aula utama keluarga Wen. Suyi mengaku dia telah menginjak harga diri keluarganya, apalagi akan menjaga Ling Zhao yang sudah bersuami di masa mendatang. Tentu jika orang luar tahu kejadian ini akan merusak reputasi keluarganya dan pastinya juga berimbas terhadap Ling Zhao. Perkataan Suyi membuat Zheng Yang marah dan langsung menyerangnya. Ling Zhao kemudian melindungi suaminya dan membenarkan jika aula keluarganya bukan tempat untuk bertindak sembarangan. Namun ternyata pembelaan Ling Zhao terhadap Suyi semata-mata hanya menghargai statusnya sebagai suami. Suatu nanti ia akan menggunakan kekuatannya sendiri dan bertindak untuk membubarkan pernikahan tersebut. Di malam harinya Suyi mempelajari metode kultivasi. Metode kultivasi dibagi menjadi 4 tahap. Antara lain yaitu aliran bela diri, aliran Yuan, aliran spiritual, serta aliran mistik. Pada kehidupan sebelumnya, pada saat dirinya sebagai master pedang Xuanjun, kultivasinya sudah berada di tahap aliran mistik. Dibanding dengan kehidupan sekarang, sangat jauh langkahnya untuk kembali mencapai aliran mistik. Hanya ada satu-satunya jalan yaitu berkultivasi kembali dan menguatkan dasar di aliran bela diri. Dikatakan aliran bela diri adalah latihan tahap pertama. Aliran bela diri dibagi menjadi ranah pergeseran darah, ranah kondensasi Qi, ranah kelahiran tungku, dan ranah tanpa celah. Pada ranah pergeseran darah di aliran bela diri ini meliputi pemurnian kulit, tubuh, otot, dan tulang. Jika semua sudah mencukupi
tercukupi maka akan mampu untuk mencapik harimau dan menghancurkan batu. Mereka yang berada di ranah ini bisa disebut sebagai pejuang, termasuk dirinya sendiri. Jika kalian bingung dengan tahapan kultivasi pada Donghua 1 ini, saya sudah siapkan di deskripsi ya guys. Suyi menyadari dirinya sekarang seperti orang lumpuh. Terbukti dengan melakukan 3 gaya gerakan pukulan, dirinya sudah merasa kelelahan. Suyi berpikir jika hanya berlatih di halaman rumah masih belum sepenuhnya bisa berlatih lebih lama. Oleh karena itu, ia perlu tempat yang penuh energi spiritual untuk berlatih. Andaikan saja ia menemukan barang berharga, mungkin bisa membantu menerobos ke tahap kedua dari metode kultivasi yaitu aliran Yuan. Ia pun berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Jika menanam obat mujarab langka di dinasti Zhou juga tidak mungkin karena minimnya energi spiritual. Di samping itu terdapat Ling Zhu yang sedang mendengar perkataannya mengenai energi spiritual. Ling Zhu mengaku dirinya tidak bermaksud mengganggunya berlatih. Lalu dia menyarankan untuk pergi ke Bukit Guimu di luar kota karena di sana dipenuhi dengan energi spiritual. Guimu Ling. Singkat cerita, di pagi harinya, Suyi datang ke Bukit Guimu. Energi yang sangat kuat menandakan daerah itu merupakan tempat surgawi bagi roh dan hantu. Ia pun kembali berlatih dengan menggunakan teknik pembangunan fondasi dari rekannya dulu bernama Gong Yeji, seorang kaisar tak tertandingi dan dihormati oleh semua orang.此法乃我前世好友公爷池所创，但却是世间强者仰望的绝世武皇。好，果然和在文家修炼时不一样。 Setelah selesai berlatih, Suyi mendengar suara batuk di sekitar bukit. Usut punya usut, suara itu dari kakek tua bernama Xiao Tianchu. Dia telah lama menderita luka dalam yang sangat parah. Dia dengan cucunya bernama Zijen yang setia menemaninya. 若有得罪，还望包涵。你是谁？鬼鬼祟祟。 Menyadari luka kakeknya semakin parah, cucunya pun berjanji akan mencari dokter terbaik setelah tiba di kota. Suyi menegaskan jika dokter tidak bisa menyembuhkan luka seperti itu. Jika tidak segera disembuhkan maka dalam 3 hari dia akan mati. Zijin seketika marah dengan perkataan Suyi yang tidak ada sopan santunnya. Si Tianchu membenarkan jika lukanya memang parah dan hampir tidak bisa disembuhkan. Lalu si Tianchu menanyakan kepada Suyi tentang luka yang ada pada tubuhnya. Dengan keahliannya, Suyi melihat luka itu ada di antara alis dengan tanda roh jahat serta tubuhnya terdapat aura maya dingin. Suyi menduga asal mula ia terkena penyakit itu karena telah menemukan mayat 6 yin di Bukit Guimu. Suyi tahu kedatangan mereka ke sini untuk mencari obat mujarab seperti rumput 6 yin dan bunga pilar yang. Suyi mengatakan dimanapun mayat 6 yin berada, pasti ada rumput 6 yin di sekitarnya. Sedangkan dimanapun ada rumput 6 yin, pasti ada rumput pilar yang di dekatnya. 先找地方坐下吧。 Suyi kemudian mempersilahkan mereka untuk duduk. Dengan hormat, si Tianchu meminta Suyi untuk mengatakan apa saja yang sudah dilihat. Suyi menjelaskan dengan usia dan kondisi tubuhnya saat ini, tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi dalam seni bela diri. Dengan menggunakan 2 khasiat obat mujarab itu, akan bisa membuat terobosan secara paksa. Mereka kagum mendengar penjelasan Suyi yang sangat detail. Tak ingin melihat kakeknya terus menderita, Zijen meminta Suyi untuk menyelamatkannya. Tianchu berjanji jika lukanya bisa disembuhkan olehnya, maka ia akan berhutang budi padanya. Bagi Suyi itu hanyalah masalah sepele. Ia meminta mereka untuk memberikan sedikit biaya pengobatan saja. Zijen kemudian memberikan uang sebesar 10.000 tael padanya. Bagi Suyi itu terlalu banyak. Namun bagi Zijen itu pecahan terkecil yang ia miliki. Tianchu memohon untuk menerimanya. Memang bagi orang lain uang segitu sangat banyak, tapi menurutnya masih jauh dari rasa terima kasihnya. Suyi sebenarnya tidak ingin menerima hadiah sebesar itu. Di lain sisi, ia juga tidak mau menolak niat baik mereka.
Jadi sebenarnya Suyi menerima uang dari mereka karena dirinya sendiri juga butuh dana sebagai bahan terobosan yang dibutuhkan untuk kultivasi guys. Ingat ndak waktu latihan di kediaman Wen, dia mengatakan ingin menanam obat mujarab agar bisa dijual. Namun itu tidak mungkin karena energi spiritual di sana sangat tipis. Suyi kemudian menuliskan ramuan obat padanya. Dia menganjurkan untuk meminum ramuan itu selama 7 hari. Dan setelah itu ia akan membantunya menghilangkan sisa racun mayat yang ada pada tubuhnya. Suyi kemudian pergi untuk melanjutkan latihannya. Tiancu menyuruh Shijen untuk menghormatinya jika lain kali bertemu. Sebelumnya ia tidak menyangka perjalanan ke Bukit Guimu bisa bertemu seorang master yang dapat menyembuhkan lukanya. Ia merasa hari itu sangat beruntung. Pada malam harinya Suyi merendam tubuhnya dengan 50 lebih obat mujarab yang sudah ia rebus selama 2 jam. Hal ini juga disebut sebagai metode pernapasan dari bangau liar. Semua bahan berharga itu ia dapatkan berkat imbalan dari Tiancu tadi. Tak butuh waktu 1 hari setelah merendam tubuhnya, fondasi ranah pergeseran darah telah sepenuhnya stabil. Saat ini Suyi berhasil menerobos puncak awal pergeseran darah dari tahap awal kultivasi. Setelah memasuki tahap awal kultivasi yaitu aliran bela diri, maka tubuh dan esensi darah ditempa ulang. Meskipun masih di tahap awal, Suyi begitu sempurna dalam menggunakan kekuatan yang luar biasa. Lingsu tiba-tiba datang menghampirinya. Tanpa dirinya ketahui, hari ini adalah ulang tahunnya. Lingsu tidak mempermasalahkan Suyi melupakan ulang tahunnya. Sedangkan ayah ibunya saja tidak pernah peduli dan lebih memprioritaskan kesibukannya. Dia pun mengajaknya pergi ke restoran Jujian karena di sana sudah memesan makanan untuk pesta ulang tahunnya sendiri. 今天真是很大礼物来了吗？有啊，你带。等你老半天了，就是啊。 Sesampainya di sana, Lingsu disambut teman-teman yang sudah menunggunya. Hari ini Lingsu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Seorang pria yang sudah mengaguminya sejak lama bernama Nieteng datang tanpa diundang. Hal itu karena ingin memberikan hadiah yaitu jepit rambut geoponik yang sangat mahal harganya. Namun Lingsu tidak ingin mengambilnya dengan alasan hadiah tersebut sangat berharga. 哇，这也太昂贵了吧！就是啊，这礼物太贵重了。 你还是收回去吧。难道你连我的祝福都要拒绝吗？ Nieteng menyuruh untuk tidak menolak niat tulus darinya. Suyi kemudian bertindak dan menyuruh Nieteng untuk tidak memaksa Lingsu, karena ia juga merasa hadiah itu sangat berlebihan. Nieteng kemudian marah dan membandingkan hadiah apa yang sudah diberikan kepada Lingsu. Suyi menyadari dirinya tidak menyiapkan hadiah apapun karena lupa hari ini ulang tahunnya. Namun ia akan menebusnya malam ini setelah pulang nanti. 等今晚回家就去弥补。晚上。 回家弥补。 Tak lama setelah itu datang seorang pria dengan 2 prajuritnya. Karena acara itu tidak ada hubungan dengannya, Lingsu menyuruh mereka untuk keluar. Pria itu kemudian membantahnya dan mengatakan setelah kembali nanti ia akan menikahinya. Diketahui Jianjun ini adalah tuan muda dari keluarga Huang, salah satu dari 3 klan utama di kota Guangling. Ayahnya yang bernama Huang Yuncong memimpin klan Huang pada saat ini. Jadi pantas saja perilaku Jianjun gampang meremehkan seseorang, ya karena sejak awal dia dibesarkan dari keluarga yang terpandang. Nieteng kemudian meminta Xianjun untuk bersikap sepantasnya, apalagi sekarang berada di restoran Jujian yang menuntut setiap pengunjung untuk menjaga ketenangan. Namun Xianjun tidak terima seakan-akan dirinya berkuasa, sehingga hal itu membuat suasana semakin kacau ketika Xianjun sengaja memukul Nieteng hingga tersungkur. 这是官二代和富二代要开战了。 可恶！ Suyi menyadari Nieteng tidak akan mampu melawan Xianjun, terlebih dia memiliki keluarga sangat besar. Dengan tindakannya yang sudah berani membela Lingsu, bisa disimpulkan Nieteng ini orang yang baik. Xianjun mengaku dalam waktu dekat ini ia akan menjadi suaminya setelah menyuruh orang tuanya datang ke keluarga Wen untuk melamarnya. Saat itu juga Wang Yin yang merupakan pengawal Xianjun, dia mendukung keputusan tuan mudanya sebab gadis seperti Lingsu yang cantik dan berbakat memang cocok dijadikan nyonya muda keluarga besarnya. Lingsu menegaskan sampai mati pun tidak akan pernah bersedia menjadi istri dari seorang penjahat. 可笑，我文林雪宁死也不会嫁给你这种恶棍。
Seketika Cianjun tidak setuju jika dikatakan penjahat. Ia membandingkan dengan Wang Lingzhao yang cantik mempesona bersedia menikah dengan seorang sampah seperti Su Yi. Cianjun memberitahu jika pernikahan ini memang sudah direncanakan keluarganya. Meskipun satu darinya tidak setuju, namun akan tetap dilakukan pernikahan apabila pihak keluarga merasa sudah cocok. Maka dari itu dalam waktu dekat keluarga besarnya akan mendesak keluarga Wen agar menyetujui pernikahan itu. Su Yi meyakinkan Ling Su jika hal seperti itu tidak akan terjadi padanya. Kemudian ia mengajaknya pulang karena pesta tak lagi menyenangkan. Namun keberadaan Xianjun dan pengawalnya tentu tidak akan membiarkan Su Yi membawa Ling Su pergi. 你个废物啊！说什么瞎话呢？这场聚会了无趣味，我带你回家好不好？要带着凌雪从这里离开。 Benar saja, Xianjun tidak setuju calon istrinya dibawa pergi seorang pecundang seperti Su Yi. Lantas ia menyuruh pengawalnya untuk membantai Su Yi di tempat. Su Yi memutuskan untuk menghadapi mereka karena yang ia tahu pengawal Cianjun tidak terlalu hebat dalam hal kultivasi. Alhasil, salah satu dari mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Meskipun masih berada di tahap ranah pemurnian Qi, tapi Su Yi sudah terlihat sempurna dalam memusatkan setiap kekuatan. Mengetahui itu, Cianjun berpikir bahwa Su Yi yang biasa dikenal sebagai sampah, pecundang, bahkan menantu buangan sekarang benar-benar memulihkan kekuatannya. Su Yi kemudian mendekati Cianjun dan memastikan perkataannya yang sempat akan membunuhnya. 刚才说要弄死我。 Cianjun memamerkan statusnya sebagai tuan muda keluarga Wang yang sangat besar dan kaya. Hal itu dilakukan untuk menggertak Su Yi agar tidak menyakitinya. Su Yi membuktikan dengan mencekik kuat lehernya yang berarti tidak takut meski akan diadukan kepada keluarga besarnya. 那又如何？黄乾君这跋扈狠厉的纨绔， Niteng tak menyangka Cianjun anak seorang bangsawan yang terkenal kejam dan suka mendominasi dibuat mengompol oleh orang yang dikatakan sampah. Pada saat itu juga manajer restoran cucian bernama Yutian datang untuk melerai pertikaian. Dia juga merupakan paman dari Cianjun. Oleh karena itu ia meminta Su Yi untuk menghormatinya dan melepaskan Cianjun. 敌人岳天河，聚仙楼掌柜， 他就是岳天河。 给个薄面，放黄少义吗？ Beberapa orang di kota Gualing mengenal Yutian sebagai bos di restoran cucian, bahkan ada yang mendengar dia memiliki latar belakang yang misterius. Su Yi memakzulkan Cianjun jika dirinya sengaja masuk tanpa izin dan membuat keributan. Su Yi mengaku jika dirinya tidak datang untuk menghentikannya, mungkin Cianjun ini sudah mati terbunuh. Niteng kaget melihat Su Yi yang berani menyalahkan Yutian. Dia kemudian memohon maaf atas tindakannya yang terlambat. Ia berjanji suatu saat nanti akan menebus kesalahannya itu. Yutian, seorang bangsawan yang dikatakan kondang di kota Guangling, menunjukkan rasa hormatnya kepada Su Yi. Seakan-akan Yutian terlihat hanya manusia lemah di hadapannya. Hal itu membuat mereka di sana bingung dengan situasi yang tidak bisa dipercaya ini. Mungkin sebelumnya orang lain mengira Su Yi adalah pecundang. Namun sejak kejadian ini, mereka menjadi tahu Su Yi tidak serendah apa yang orang lain katakan. Su Yi tidak menerima permohonan maaf darinya. Ia berkata kejadian ini bukan lagi urusannya. Su Yi hanya berpesan padanya untuk tidak mencari masalah jika tidak ingin menerima konsekuensinya. 少年热血， 传闻有误，苏毅这小子， 只要你担得住这后果。 Su Yi menantang Cianjun jika ingin balas dendam, silahkan untuk menemuinya langsung selama dirinya sanggup menanggung semua resikonya. Dirasa semua sudah selesai, Su Yi kemudian mengajak Ling Su pulang. Kemudian disusul dengan teman-temannya yang ikut merayakan pesta sebelumnya.
Kejadian itu membuat mereka yakin Suyi tidak seburuk apa yang dikatakan orang lain. Sejak saat itu, mereka mengaku kagum dengan sikapnya yang sangat bijak. Sedangkan Niateng berjanji akan membayar kebaikan Suyi yang sudah membelanya saat cekcok dengan Jianjun tadi. Setelah mereka pergi, diketahui ternyata alasan Yutian sangat merendah di hadapan Suyi karena pernah mendengar perkataan ketua pedang dari gerbang mansion pedang Jinghe bahwa Suyi bisa dikatakan seorang praktisi abadi. Tindakan Yutian yang sama sekali tidak membelanya membuat Jianjun kesal. Jadi Yutian angkat tangan dan tidak ingin ikut campur dengan permasalahan ini dan menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada ayahnya sendiri. 我都被欺负成这样了，你为何不出手拿下他？你还得去找你父亲解决，连一个文家赘婿都不敢得罪。刚才的话， Jianjun marah mendengar pengakuan yang sama sekali tidak peduli. Bahkan dirinya mengaku heran dengan statusnya saat ini, dirinya tidak berani menyinggung Suyi. Ia pun pergi dan berjanji tidak akan mengandalkan bantuannya lagi. Yutian sebenarnya juga kesal kepada Jianjun. Tak mungkin ia melakukan hal bodoh yang akan merugikan diri sendiri. Sekarang ia dibuat bingung meski kabar Suyi kehilangan kultivasi, namun ia merasa ada sesuatu yang aneh. 苏公子，我家大人有请。 Di pagi harinya, setelah Suyi melakukan aktivitasnya, ia dihampiri pengawal Jianjun sebelumnya yang menyampaikan jika patriarknya ingin bertemu dengannya di restoran Jujian. Cerita berlanjut, Wang Yunchong, patriark keluarga Huang yang juga merupakan seorang penjabat di kota Guangling, melakukan pertemuan dengan Suyi. Tentu saja dia tidak terima dengan perlakuan Suyi terhadap Jianjun anaknya. Dia tidak melihat dari siapa yang salah, namun menurutnya orang biasa tidak pantas menindas kaum bangsawan seperti keluarganya. Dengan reputasi Suyi yang terkenal lemah membuat mereka semakin keterlaluan. Suyi mengaku itu hal wajar jika anaknya yang dipukul pasti ayahnya yang datang. Namun dari perkataannya ini ada yang lucu guys. Jianjun yang sudah berani keluar-keluar menikah, namun masalah kejantanan masih mengadu ke ayahnya. 道歉，道歉，哎，打了小的来了老的。 Untuk menyelesaikan masalah itu, dia meminta Suyi untuk meminta maaf dengan cara berlutut di hadapannya dan berjalan merangkak seperti ayam sampai di luar restoran Jujian. Di waktu itu juga, ia diharuskan untuk merangkak dengan keras agar pengunjung yang ada di restoran Jujian mengetahui kejadian ini. Bahkan parahnya lagi, ia menyuruh Huang Yin untuk mematahkan tangan yang digunakan waktu memukul anaknya kemarin. Setelah semua itu dilakukan, maka masalah tersebut bisa dilupakan. 断了你昨日打我儿的那只手。 Suyi menyimpulkan Yunchong hanya berani memainkan trik dengan mempermalukannya di muka umum. Ia menyatakan dirinya tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Tentu saja perkataan barusan membuatnya murka dan di saat itu juga dia akan benar-benar membunuhnya. Tanpa mereka duga, wali kota Guangling datang dan berpihak kepada Suyi. Mereka seketika terkejut dengan kedatangannya yang secara tiba-tiba dan alasan apa bisa berpihak kepada orang hina seperti Suyi. Yunchong mencoba menjelaskan jika statusnya yang sekarang menjadi wali kota tidak perlu membela Suyi yang tidak memiliki sedikit pun prestasi. Wali kota kemudian memberitahunya jika sebelum datang ke restoran Jujian, ia mendapat amanah dari Putri Ling Yao bahwa siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Suyi maka akan dipenggal kepalanya sebagai permintaan maaf. 就让我附身摘下脑袋抵罪。 Mendengar itu mereka menjadi gemetar lemas ketakutan karena yang dihadapi sekarang ini bukan lagi Suyi, melainkan seorang bangsawan yang jauh lebih berkuasa di kota Guangling. Wali kota meminta pendapat kepada Suyi bagaimana cara agar masalah ini selesai. Suyi mengaku sebenarnya malas mengurusi hal sepele seperti ini. Saking sepelenya dia menyuruh apa yang sebelumnya dia katakan, yaitu merangkak keluar dari restoran Jujian dan membiarkan pengawal memotong tangannya, sehingga masalah ini ia anggap selesai. Mungkin saja ini adalah sebuah cara dari Suyi agar mereka bisa introspeksi diri dengan kesalahan yang sudah diperbuat selama menjadi bagian dari penjabat. Bisa dikatakan juga sebuah balasan karena keluarga Huang terkenal mendominasi dan tidak mau disalahkan meski yang sebenarnya memang salah. Huang Yunchong yang sebelumnya arogan dan merasa paling berkuasa, seketika tidak berdaya dengan adanya wali kota di sana. Dia meminta maaf dan menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan.
Qianjun tidak ingin melihat ayahnya bersujud memohon ampun di depan Suyi, karena pada awalnya ialah yang bersalah telah melibatkannya dalam masalah ini. Pada saat itu juga Qianjun bersujud memohon ampunan dan bersedia menebus semua kesalahannya agar syarat permintaan maaf diterima. 全怪我挑唆，我来磕头，我来磕头。Suyi yang memang menganggap ini hanyalah masalah sepele tentu terlihat tidak peduli. Namun di saat Wang Yin mengeluarkan pedangnya untuk menebas tangan Qianjun, ia menggagalkan dengan cangkir minuman yang dipegang. Pada saat itu juga, Suyi mengaku tidak sejahat itu. Ia justru kecewa dengan Wang Yin yang memiliki gelar penjaga namun malah membahayakan tuan mudanya. Dari perkataan itu, Suyi memberinya wawasan tentang pentingnya setia kepada atasan. Sedangkan untuk Qianjun, semua orang menyadari dirinya anak bangsawan yang sombong. Sebelum pergi, Suyi menganggap masalah ini selesai dan berharap kejadian ini bisa dibuat pelajaran. Yunzong kemudian berterima kasih karena sudah mengampuni kesalahan putranya. Sementara di kediaman Wan, penjaga melapor kepada Patriark bahwa Suyi telah kembali dengan aman tanpa luka sedikit pun. Tetua sulit mempercayai itu, terlepas Wang Qianjun yang sudah dipermalukan. Jika kabar itu memang benar, ia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Kemudian Patriark menyuruh untuk lebih memikirkan pesta ulang tahun Nyonya besok. Ia menegaskan hidup dan mati Suyi itu bukan urusan keluargawan. Setelah kembali dari restoran Juxian, Suyi melakukan metode pernapasan dan telah menghabiskan 500 tael perak untuk membeli tanaman obat langka. Agar bisa berkultivasi tanpa batas, metode ini harus dilakukan setidaknya menghabiskan 1.500 tael perak setiap harinya. Tentu dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu ia pun berencana akan menemui Xiao Tiansu, pasien kaya kemarin. Singkatnya mereka saling bertemu. Tiansu bersama Xi Jin memberi hormat padanya. Xi Jin mengaku telah menyuruh seorang untuk mengetahui identitasnya. Dari perkataannya ini apa mungkin mereka berdua yang telah membantu Suyi waktu menghadapi Wang Yunzong kemarin ya guys ya. Dan pernah dikatakan juga kota Guangli mengenal akrab si Tiansu ini. Kalau kita lihat sebelumnya kan Suyi tidak punya sahabat kayak penjabat gitu ya guys. Jadi kemungkinan besar ya ada campur tangan mereka berdua. Tiansu mencoba untuk menasihati Suyi bahwa pada dasarnya semua orang di dunia selalu membicarakan tinggi dan rendahnya identitas semata, tapi tidak memandang bagaimana dia bertindak. 客套话就免了吧。不能以一时而论。 Lalu kemudian Tianzu menanyakan luka yang dideritanya. Suyi memiliki dua cara untuk menanganinya. Yang pertama, ia akan memberi obat padanya yang akan sembuh dalam 10 hari. Tapi cara ini akan membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam hal bela diri. Kemudian cara yang kedua yaitu mempraktikkan padanya gerakan yang ia latih sebelumnya. Hal itu untuk mengetahui efek buruk bagi tubuhnya. Tianzu mengaku telah mempelajari teknik rahasia klan Xiao yang bernama teknik air emas. Mengetahui dirinya akan mempraktikkan di hadapan Suyi, Xi Jin khawatir itu akan menyebar karena teknik ini hanya dimiliki oleh keturunan langsung klan Xiao. Misalkan nanti ketua sekte tahu pasti akan murka. Tianzu memang sudah memikirkan hal itu. Ia membandingkan dengan gerakan Suyi yang dilakukan saat awal bertemu. Ia memberitahu Xi Jin itu adalah teknik dewa keabadian yang sebenarnya. Artinya meski dirinya mempraktikkan teknik air emas padanya, Suyi tidak akan tertarik untuk mempelajarinya. Di lain sisi, ia berpikir telah sepenuhnya percaya kepada Suyi dan merasa bangga jika teknik air emas bisa diterima olehnya. Suyi mengaku tidak akan menyebarluaskan karena teknik itu hanya dasar pembangunan fondasi saja. Tianzu kemudian akan mempraktikkan teknik ini. Jika tidak paham bisa ia tuliskan dan dikirim ke keluargawan. Suyi kemudian menolak karena khawatir akan terjadi masalah jika ada orang yang membacanya. Dengan cara melakukan pertemuan dirasa itu sama saja. Tianzu menuruti apa kemauan Suyi. Ia pun kemudian mempraktikkan teknik air emas yang ia dalami selama ini. Setelah selesai, dugaan Suyi selama ini memang benar bahwa teknik tersebut memiliki titik kelemahan.
Ia mengatakan semakin tinggi kultivasi maka akan lebih berdampak buruk baginya. Apalagi sekarang dirinya telah mencapai ranah peningkatan Tungku tingkat 3 dari aliran bela diri. Bisa jadi maksud dari Suyi ini menyarankan Tianshu untuk mendalami salah satu saja. Jangan semuanya dipelajari, akhirnya menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, tak lain itu cedera pada tubuhnya. Suyi menegaskan jika terus berlatih seperti ini, maka akan terus menemui bahaya. Maka dari itu, ia memberikan cara yang pertama. Tapi karena Tianshu masih ingin melangkah lebih jauh dalam hal bela diri, ia pun meminta Suyi untuk memberikan cara yang lain. Lalu kemudian Suyi menuliskan resepnya dengan ranting pohon di permukaan tanah. Karena penasaran, mereka pun mendekatinya, dan ternyata resep yang dituliskan adalah inti teknik air emas. Namun yang dituliskan Suyi sedikit berbeda dibanding metode inti klan Xiao. Jadi setelah melihat gerakan teknik air emas dari Xiao Tianshu tadi, ada beberapa gerakan yang memang salah karena seiring bergantinya generasi klan. Jadi wajar saja jika teknik tersebut menimbulkan masalah baginya. Maka dari itu, ia membantu menutup kelemahannya dengan menyempurnakan teknik tersebut. Karena hari ini adalah ulang tahun nyonya tua keluarga Wan, dirinya tidak bisa berlama-lama di sana dan kemudian pergi meninggalkan mereka. 虽谈不上顶级，却是我精心。 Oke, halo semuanya. Di segmen alur cerita kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita donghua terbaru yang berjudul Sprint Sword God. Jika kalian ketinggalan cerita sebelumnya, bisa cek playlist yang sudah saya siapkan di deskripsi. Cerita berlanjut di mana hari ini adalah pesta ulang tahun dari nyonya tua keluarga Wan. Para tamu undangan datang untuk memberi ucapan dan harapan. Suyi bersama Lingsu datang untuk ikut merayakan acara besar tersebut. Di samping itu, Wan Shoubai tidak suka dengan kehadiran Suyi yang duduk tepat di sampingnya. Dia pun mengusirnya dengan alasan nafsu makannya terganggu. Lingsu membantah karena ia datang atas permintaan neneknya. Sebenarnya mereka ini satu kerabat dengan marga yang sama. Namun karena patriark menanamkan doktrin sejak Suyi kehilangan kultivasi, membuat bocah curut seperti mereka ini tidak punya sopan santun. Mereka sempat mendengar perjamuan ulang tahun ini merupakan acara besar. Dan juga ada rumor yang beredar bahwa keluarga Wan ini akan dihapus dari 3 keluarga besar dalam 10 tahun ke depan. Karena itulah, tetua memanfaatkan acara ini untuk menjamu penjabat di kota Guangling. Jika itu benar, Wan Shoubai menyalahkan para pemimpin keluarga Wan yang tidak berbakat dalam hal memimpin. Meski Lingsu ada di sana, namun dia terus terang mengkritik kepemimpinan yang sekarang. Lingsu geram mendengar kritikan Shoubai yang sudah keterlaluan. Suyi menyuruhnya untuk mengendalikan emosi di suasana yang tidak biasa ini. Dengan suasana hati yang tenang, Lingsu kemudian mendekati mereka dan akan membawa paman pertamanya untuk mendengarkan obrolan mereka sebelumnya. Ia tak habis pikir apa yang akan dilakukan pemimpin jika mendengar gosip seperti itu. Kejadian ini menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di acara itu. Wan Shoubai terlihat ketakutan dengan ancaman Lingsu. Dia pun kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lingsu kembali duduk setelah suasana kembali tenang. Suyi menegaskan memanfaatkan situasi dan kondisi merupakan pengetahuan. Dan pada akhirnya mengandalkan orang lain tidak sekuat mengandalkan diri sendiri. Ini juga pesan kehidupan loh guys. Buat kalian yang suka mengandalkan orang lain, stop, cukup, berhenti. Sebab terbiasa mengandalkan orang lain hanya akan membuatmu merasa tidak mampu melakukan apapun sendirian. Padahal tanpa mencoba, bagaimana kalian bisa tahu apakah kalian mampu atau tidak? Pada saat itu Lingsu melihat Xiao Mingrong sebagai tuan putri keluarga Xiao kebingungan mencari tempat duduk. Ia menyarankan untuk duduk bersamanya. Awalnya dia bersedia, namun setelah mendapati Suyi di sana, dia mengaku malu jika dekat dengannya. Tak lama setelah itu, patriark keluarga yaitu Huang Yunchong dan putranya Qianjun juga datang untuk merayakan ulang tahun nyonya tua. Sebagian besar mereka di sana belum mendengar kejadian kemarin saat Suyi bermasalah dengan keluarga Huang. Sikap Suyi yang sama sekali tidak menyambut kedatangan keluarga Huang membuat patriark Wan marah dan kemudian menegurnya. Namun mereka semua dibuat terkejut setelah Huang Yunchong malah memberi hormat kepada Suyi. Dilihat dari status mereka berdua di mata orang lain tentu jauh berbeda. Sehingga mereka pun penasaran dengan apa yang telah terjadi belakangan ini. Patriark Huang berniat ingin mengobrol dengannya.
Namun Sui bersikap tidak acuh dan terlihat masih terpaku dengan kejadian di cucian kemarin. Mengetahui itu, Lingsu kemudian mencoba berkomunikasi kepada Sui dengan menyentuh gestur tubuhnya bermaksud menyuruhnya memperlakukan Huang Yuncong layaknya tamu pada umumnya. Tak ingin pihak keluarga dipermalukan, Patriark Wen menyambut kedatangan keluarga Huang dan mempersilahkan duduk sambil mengobrol dengannya. Alhasil dia pun menuruti apa kemauan Patriark Wen dan meninggalkan putranya agar mencari tempat duduk sendiri. Mengetahui ada tempat duduk yang kosong di meja Sui, Jianjun kemudian mendekatinya bermaksud untuk bergabung menjalin persahabatan. Menyadari Jianjun putra dari keluarga kaya, Wen Soubei menghampirinya lalu menyuruhnya duduk bersamanya. Tapi Jianjun menolak dengan menyentak Soubei dengan kata-kata kasar. Namun ketika di hadapan Sui, dia memohon layaknya pengemis agar disetujui bergabung satu meja dengannya. Wen Soubei tampak kecewa Jianjun lebih memilih untuk duduk dengan Sui. Pada saat itu juga Li Tianhan sebagai patriark klan Li datang dengan membawa putranya bernama Li Muyun untuk merayakan ulang tahun nyonya besar. Statusnya sebagai patriark klan tentu Li Tianhan ini tergolong orang yang berkuasa. Kedatangan mereka membuat Jianjun bertanya-tanya bahwa yang ia tahu keluarga Wen tidak memiliki hubungan dengan keluarga Li. Sui kemudian menyumpal mulut Jianjun yang memanggil patriark Li dengan sebutan Pak Tua. Takutnya jika dia mendengar suasana acara ini akan kacau. Li Tianhan mengaku kedatangannya ini untuk merayakan ulang tahun nyonya besar. Ia sadar memang keluarga Li tidak diundang, namun ia berharap Patriark Wen tidak menyalahkannya. Patriark Wen menyambut mereka dan mempersilahkan duduk bersama para tamu terhormat lainnya. Karena tidak pantas ikut dengan ayahnya duduk bersama para senior lainnya, Li Muyun memutuskan untuk mencari tempat sendiri. Benar saja dia menghampiri Sui karena sebuah alasan tersendiri. Tanpa basa-basi dia merendahkan Sui dengan mengatakan dirinya tidak layak menikah dengan Wang Lingzhao. Setelah itu dia pergi tanpa ada rasa salah sedikit pun. 根本配不上灵长。 Diketahui ternyata Li Muyun menyukai Lingzhao sejak lama. Bahkan dia pernah bilang tidak akan menikah selain dengan Wan Lingzhao. Mendengar itu Sui merasa Jianjun membuat panas suasana agar dirinya berurusan dengan Li Muyun. Jianjun mengaku dirinya hanya tidak suka dengan sikapnya yang sama sekali tidak menghargainya sebagai menantu keluarga Wan. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh ketika Patriark Wen marah dengan perkataan Li Tianhan yang akan mengambil alih setengah dari bisnis obat keluarga Wen. Wajar saja Patriark Wen marah karena bisnis ini menyumbang ekonomi terbesar bagi keluarganya. Patriark Wen merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan bisnis. Ia lebih memilih untuk menyambut tamu terhormat yang akan datang. Li Tianhan menyuruh Patriark Wen untuk tidak basa-basi karena sejauh yang ia tahu, penguasa kota tidak akan datang merayakan ini tanpa sebuah undangan. Dia pun menegaskan tujuan datang ke sini bukan mengganggu acara yang sedang berlangsung, melainkan untuk menyelesaikan dua masalah. Dia pun tak akan pergi sebelum masalah ini terselesaikan. Patriark Wen tak segan akan bertarung jika terus mendesak untuk menyerahkan setengah bisnis dari keluarganya. Dia pun mengatakan jika keluarga Li tidak akan mengambil seluruh bisnisnya, melainkan akan mengambil 60% dan sisanya akan didapatkan keluarga Huang sesuai janji antara keluarga Huang dan keluarga Li sebelumnya. Patriark Wen memastikan apakah perjanjian itu benar. Wang Yuncong seketika kaget dan mengaku tidak pernah berkata seperti itu. Dari sikapnya yang gugup terlihat Patriark Huang pernah bersepakat tentang bisnis itu. Seolah-olah kesepakatan ini dianggap omong kosong karena dia takut dengan Sui yang memiliki hubungan dekat dengan bangsawan. Patriark Li membenarkan perjanjian itu pernah disepakati antara keduanya. Namun Wang Yuncong menganggap itu semua hanya candaan saja. Karena hari ini adalah hari ulang tahun nyonya tua keluarga Wen, dia memohon untuk menghargai kebahagiaan orang lain. Masalah yang pertama ini ia anggap selesai sampai di sini. Namun masih berlanjut pada masalah kedua dan ini mengenai kemauan putranya. Putranya pun berkata bahwa sudah mengagumi Nona Lingzhao sejak lama. Ia paham Lingzhao tidak menyukai Sui dan status suami istri hanya terikat kontrak. Oleh karena itu, ia meminta tetua keluarga Wen untuk membubarkan pernikahan dan mengusir Sui dari keluarganya.
Suyi menyadari masalah pernikahan ini tidak akan pernah selesai. Ia pun berencana ingin membicarakan hubungan ini dengan Ling Zhao. Suyi memastikan mereka yang mengusik pernikahannya akan mati. Sementara Patriark Wen sebenarnya juga tidak setuju akan pernikahan itu. Namun itu semua karena Nyonya Tua yang memutuskan pernikahan mereka. Jika tidak karena kemauan sang ibu, sudah lama ia mengusir Suyi dari keluarganya. Nyonya Tua kemudian angkat bicara tentang masalah ini. Dirinya menegaskan bahwa pernikahan cucunya tidak akan bisa dibubarkan. Patriark Huang menegaskan kepada Patriark Li agar tidak membiarkan putranya melancarkan rencana licik untuk mendapatkan Wang Linzhao. Jika nanti Suyi bertindak, maka sudah terlambat baginya untuk menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Nibihu selaku komandan penjaga mansion penguasa kota datang sambil menegaskan bahwa Li Tianhan sebagai orang luar tidak memiliki hak untuk ikut campur dengan pernikahan orang lain. Tentu saja dia terkejut dengan kedatangannya, terlebih para penguasa kota menolak undangan acara ini. Selang beberapa menit datang wali kota yang akan bertindak atas masalah ini. Kedatangannya itu tentu membuat Li Tianhan ketakutan dengan apa yang telah diperbuat. Wali kota kemudian mengusir Li Tianhan dan juga putranya dari acara itu, serta menegaskan untuk tidak mengganggu kebahagiaan semua orang. Karena tak kunjung pergi, wali kota kembali menegaskan untuk menyuruh Li Tianhan membawa putranya dan berhenti terobsesi jika tidak ingin suatu hal terjadi. Wali kota menyatakan tidak bisa berlama-lama di sana karena kedatangannya itu untuk menjalankan tugas dari seorang bangsawan. Kemudian dia pun menyerahkan sesuatu dari bangsawan untuk diberikan kepada Suyi dan juga Wang Linzhao. Ia menegaskan untuk tidak membuka kotak itu kecuali Suyi dan istrinya. Ibu Linzhao kemudian berterima kasih atas hadiah yang diberikan. Wali kota kembali mengaku hanya menjalankan tugas dari seorang bangsawan. Dia pun menyuruh komandan penjaga untuk merayakan acara, sementara dirinya akan pergi karena masih ada urusan lain. Di sini mereka terkejut ketika melihat wali kota yang menyempatkan diri untuk menghormati Suyi, tak lain itu mertuanya sendiri. Kemudian Nyonya Besar mengutus pelayan untuk menyuruh Suyi agar menemuinya di aula Huaming setelah perjamuan makan malam. Setelah perjamuan makan malam selesai, Suyi menghadap Nyonya Besar di aula Huaming. Dia mengingatkan kepada Suyi identitasnya sebagai tuan muda ketika di keluarga Zhu. Nyonya Besar menganggap kedatangan bangsawan seperti Fusen bukan karena Wan Linzhao, melainkan untuk melihat kondisi Suyi. Dulu ayahnya Suyi berpesan padanya yang intinya siapapun dia jika berani bertindak membahayakan klan Zhu maka harus dihukum. Jadi Suyi dianggap telah menggunakan kekuasaan klan Zhu untuk mengundang Fusen agar datang ke acara ini. Nyonya Besar mengatakan jika bukan karena nama keluarga Zhu yang termasuk 4 keluarga besar di ibu kota Yu, bangsawan seperti Fusen dan yang lainnya tidak akan bisa mengenal sampah seperti Suyi. Dari pengakuan Suyi terkuak, ternyata Nyonya Besar adalah pelayan ayahnya yaitu Su Hongli di masa lalu. Suyi merasa ini berlebihan dan tidak mungkin dirinya mengundang bangsawan hanya untuk menghadiri acara ulang tahun seorang pelayan. Nyonya Besar kemudian menunjukkan sebuah benda bernama Jimat Yuang, pemberian ayahnya ketika dirinya masuk ke keluarga Wen. Meski dikatakan orang yang menghancurkan jimat tersebut tidak akan selamat, namun Suyi membuktikan dengan menghancurkan jimat itu yang berarti dirinya lepas dari klan Zhu sebagai tuan muda ketiga. Suyi mengingatkan kepada Nyonya Besar untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Mengetahui kondisinya sekarang yang semakin tua, dia menegaskan untuk tidak berbuat aneh-aneh. Suyi menyatakan bahwa dendamnya terhadap keluarga Zhu tidak ada kaitannya dengan pelayan seperti dirinya. Suyi mempersilahkan padanya jika ingin memberitahu masalah ini ke keluarga Zhu. Namun Suyi memastikan hal buruk akan terjadi jika keluarga Wen terlibat dalam perselisihan antara dirinya dan keluarga Zhu. Suyi mengakui Ye Yufei adalah ibu kandungnya dalam kehidupan ini. Dirinya masih tidak terima dengan kematian sang ibu. Diketahui inilah alasan Suyi menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga Zhu, karena ia menduga ayahnya sendiri yaitu Su Hongli yang telah membunuh ibunya yaitu Ye Yufei. Suyi kemudian mendapati Ling Zhu yang terlihat cemas akan suatu hal. Dia pun menceritakan 7 hari yang lalu ayahnya dan tetua keluarga mengirim Ling Zhao ke Akademi Tianyuan bersama Wei Zhengyang. Ia meminta Suyi untuk tidak mendengarkan perkataan jahat dari Zhengyang yang akan menikahi Ling Zhao setelah selesai berlatih di Tianyuan. Suyi paham
paham siapapun dia orangnya yang dinikahkan secara paksa tentu tidak akan bisa menerimanya. Suyi kasihan melihat Lingsu yang terus memikirkan keadaannya. Ia memintanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Lalu Suyi memberikan buku metode latihan pernapasan sebagai hadiah ulang tahunnya kemarin. Dengan buku itu, ia berharap bisa membawanya masuk ke 10 besar di kompetisi akhir tahun. Setelah Lingsu berhasil menghafal latihan ini, ia meminta untuk membakar buku tersebut. Mendengar itu, Lingsu berjanji akan berlatih dan tak akan mengecewakan niat baiknya. Cerita berlanjut ketika Suyi akan beristirahat, ibu mertua datang untuk menemuinya. Alasan ibu mertua menemuinya karena wali kota yaitu Fusen memberikan kotak hadiah semalam. Selain itu, Huang Yunchong juga menitipkan hadiah berupa ginseng raja 9 daun dan hadiah tersebut khusus untuk Suyi. Ibu mertua yang tergolong serakah meminta Suyi memberikan jatah hadiah. Mendengar Huang Yunchong memberinya tanaman obat spiritual yang cocok untuk kultivasi, itu merupakan sebuah keberuntungan baginya. Lalu ia pun menyuruh ibu mertua memilih bagian untuk Wen Lingzhao dan memberikan yang tersisa padanya. Ibu mertua mengaku prihatin melihat Suyi terus menganggur. Dia pun memberinya pekerjaan untuk mengambil alih bisnis rumah pengobatan Qingshuang milik keluarga Wen di Jalan Qingsu. Ibu mertua tidak memberikan alasan kenapa melakukan hal ini. Dia menegaskan hanya untuk mencarikannya pekerjaan saja. Dalam 1 bulan bekerja, Suyi diharuskan memberinya jatah sebanyak 1000 tael perak dan tidak boleh kurang sepeser pun. Suyi membalik omongannya, jika bisa mendapatkan 1000 tael perak bagaimana? Dia pun menjawab hanya akan mengambil 1000 tael perak, sementara dengan sisanya ia serahkan padanya. Alhasil keduanya pun bersepakat. Keesokan harinya, terlihat Jianjun yang nampak kebingungan akan suatu hal. Diketahui ternyata keberadaannya saat ini karena permintaan ayahnya yang menugaskannya untuk mengikuti jejak Suyi dengan cara menyajikan minuman layaknya pelayan. Awalnya Jianjun menolak akan hal ini dengan alasan Suyi masih dendam padanya. Namun pada akhirnya dia menyetujuinya. 是从我们这个小城小族的阶级里，他赶你了吗？ 没有。 Jianjun tahu ayahnya berniat baik melakukan ini. Ia berjuang semampunya agar bisa dekat dengan Suyi. Di satu sisi, pantas saja Jianjun berat hati karena statusnya sebagai tuan muda keluarga kaya dirasa sangat lucu jika melayani orang lain meskipun hanya menyajikan minuman. Tanpa disadari, Suyi muncul di hadapannya. Sontak hal itu membuat Jianjun panik dan berpura-pura keberadaannya sekarang bukan karenanya. Tepat di depan rumah pengobatan Qingshuang, penjaga mengusir pasien dengan alasan hari ini tutup. Suyi kemudian datang dan mengatakan rumah pengobatan tetap buka. Penjaga kemudian bertanya siapa dirinya. Namun setelah mendengar Suyi mengaku manajer barunya, dia pun sama sekali tidak percaya. 门儿还没进，就把自己当个人物了。 Jianjun kemudian mengambil langkah untuk mengatasi masalah. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menghajar penjaga sebagai bentuk balasan terhadap rasa hormat yang sama sekali tidak ditunjukkan kepada atasan. 你就敢这么对我苏兄说话？啊？ Penjaga terlihat tak berdaya di hadapan Jianjun. Ia pun mengaku dirinya terlalu berani bertindak sembrono meski sudah mengetahui dirinya berada di sampingnya. Penjaga itu pun merasa Suyi telah bersekongkol dengan orang luar dan kejadian ini akan dilaporkan kepada tuan kedua Wen. Perkataan yang mengarah ke ancaman membuat Jianjun kembali marah. Ia pun menunjukkan kekuatannya dan menyuruh untuk mengatakan sekali lagi. Suyi yang tak tega melihatnya langsung menghentikan tindakan Jianjun. Ia pun menegaskan padanya mulai hari ini tidak perlu datang ke rumah pengobatan Qingshuang lagi. Di hari pertamanya bekerja, 2 pelayan rumah pengobatan belum mengetahui jika Suyi adalah manajer barunya. Suyi tidak memaksa apabila mereka tidak suka bisa pergi sekarang juga. Jianjun menegaskan urusan pengobatan semua Suyi yang atur. Dirinya juga mengaku senang jika pelayan seperti mereka yang tidak menguntungkan bisa pergi dari sini. 由他胡来，咱们杏黄医馆迟早要关门。用得着你们在这拿着奴才的月钱，操着主人的心？
你若不服，现在也可以走。 Sui menanyakan keberadaan tabib kepada mereka, karena dari tadi ia belum melihat satupun tabib yang bertugas. Mereka pun berkata, jika tabib tidak ada di sini, mending rumah pengobatan ditutup sementara. Sui kemudian memerintahkan mereka berdua untuk tetap buka seperti biasanya. Di hadapan mereka, Sui mengaku bisa memeriksa penyakit. Untuk membuktikan perkataannya, dia pun mulai menerima pasien. Diketahui tabib yang sedang cuti bernama Wu Guangbing. Setelah mendengar Sui mengambil alih pengobatan di sana, para pasien memilih untuk kembali pulang karena mereka tidak terlalu percaya dengan kemampuannya di bidang pengobatan. 吴大夫不在，怎么不早说？耽搁我时间。Sui sama sekali tidak mempermasalahkan mereka pergi. Dirinya terus memanggil satu persatu pasien yang akan berobat. Sampai di pasien terakhir, pelayan mengatakan terus terang bahwa Wu Guangbing tidak hadir hari ini dan manajer barunya lah yang akan menerima konsultasinya. Alhasil kakek yang tidak tahan dengan penyakitnya itu pun menyetujuinya dan mengatakan boleh-boleh saja asalkan bisa mengurangi rasa sakitnya. Hanya dengan indera penglihatannya, Sui mampu menebak dengan benar gejala-gejala yang dia derita, sehingga mereka yang ada di sana pun menjadi percaya dan mengakui Sui memiliki kemampuan pengobatan yang dalam. Sambil menuliskan resep obat, Sui mengatakan untuk tidak khawatir karena ini hanyalah masalah kecil pada paru-parunya, ditambah juga usia yang semakin tua sehingga membuat penyakit itu muncul. Sebelum resep tersebut diberikan, pelayan lebih dulu mengambilnya untuk memastikan resep yang diberikan itu aman. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata resep obat yang ditulis itu penuh dengan pengalaman yang sama halnya ditulis oleh seorang tabib terkenal yang telah berlatih pengobatan bertahun-tahun. Kemudian setelah itu, pelayan meminta maaf karena sudah meremehkan kemampuannya. Sui kemudian menegaskan kepada pelayan untuk tidak banyak berbincang di kala jam kerja. Sementara itu, Jianjun malah menanyakan kemampuannya dalam hal pengobatan. Tentu saja Sui kesal tidak menjawab karena sudah dijelaskan untuk tidak mengobrol di waktu jam kerja. Singkatnya, hari pertama bekerja telah selesai. Sui mengajak Jianjun survei halaman belakang untuk dijadikan tempat tinggal. Jianjun tak tega melihat Sui tinggal di tempat yang kotor dan sepi. Dirinya bersedia akan membelikan rumah sesuai apa yang dia minta. Sui menduga sesuatu yang buruk telah terjadi di sini, dan tempat suci seperti ini bisa dikatakan tempat angker. Jianjun yang sangat takut akan hal mistis memilih untuk tidak mendengarkannya. Dia pun menjauh dan menyatakan tidak akan datang lagi ke sini karena mengaku sangat takut dengan tempat yang dikatakan angker. Mendengar itu tidak keberatan bagi Sui untuk mengatasi hal ini sendirian. 那就好，那就好。你明明在笑我，你都没停过。没有，我想起高兴的事情。 Di sini Sui sebenarnya tidak memaksa Jianjun untuk tetap mengikutinya. Dengan rasa sungkan yang amat dalam, Jianjun menyatakan berat hati jikalau meninggalkannya sendirian. Segala alasan diucapkan supaya Sui menganggap dirinya tidak takut akan hal mistis. Merasa bosan akan alasan itu, Sui menyuruhnya untuk pergi saja. Sebelum itu Jianjun kembali menunjukkan seakan-akan dirinya pergi bukan karena rasa takut, melainkan hari sudah mulai gelap. Karena sudah pasti Jianjun tidak mau membantu menyelesaikan misteri ini, sebelum pergi Sui berpesan padanya untuk mencari orang yang mahir dalam menempa pedang di kota Guangling. Untuk masalah ini, Jianjun bersedia akan membantunya, karena keluarganya mengerjakan orang yang ahli pandai besi. Sui penasaran dengan sumur tua yang ada di depannya. Tertanda rantai yang menyegelnya, ia menduga ada seseorang yang juga memperhatikan masalah ini di masa lalu. Dan hal itu membuat dirinya semakin yakin sesuatu telah terjadi di sini. 什么阿猫阿狗都敢来算计我，却没人跟我提醒哪怕一句。 Di malam harinya, Wen Shoubai bertanya kepada ayahnya selaku tetua keluarga Wen tentang masalah Sui yang ditempatkan di rumah pengobatan. Dia mengaku iri kenapa bukan dirinya saja yang mengaturnya.
Namun ayahnya merasa masalah ini tidaklah penting dan memilih untuk tidak memperhatikannya. Ternyata rencana ini memang telah disengaja karena di halaman rumah belakang pengobatan yang ditempati Sui sekarang dulunya telah terjadi suatu tragedi. Dikatakan terdapat hantu gentayangan dan pihak keluargawan telah menghabiskan dana untuk menyewa paranormal, namun mereka hanya bisa menyegel hantu tersebut di dalam sumur tua itu. Jadi Sui sekarang memang dijebak karena pernah dikatakan hantu itu akan muncul jika ada seseorang yang tinggal di halaman itu. 那如今这苏毅住进去，岂不是必死无疑？ 只要没有活人住进去。 Di waktu yang sama, hantu halaman belakang rumah pengobatan menampakkan diri di hadapan Sui dan kemudian menyerangnya. Hanya dengan menggunakan anyaman ranting pohon sebagai senjata, mampu membuatnya tak berdaya. Meskipun roh tersebut lemah, namun dia telah dimurnikan dengan darah manusia, sehingga bisa dipastikan akan cukup lama dalam bertahan. Mengetahui itu, Sui berusaha fokus dalam memaksimalkan kekuatan, hingga pada akhirnya roh tersebut berhasil dilumpuhkan. 这才是第一下就受不住了。 先是饶命，小女不敢害人性命。 Ia pun akan bertanya padanya dan jika sengaja berbohong tak segan akan membunuhnya. Pertanyaan pertama, roh tersebut menjawab telah tinggal di pohon ini selama bertahun-tahun. Sui melihat jiwa hantu tersebut memang tidak ternoda dengan darah jahat. Ia pun bingung darah jahat siapa yang ada di halaman ini. Tiba-tiba serangan parasit mayat hantu keluar dari sumur tua itu. Lalu dirinya bertanya kepada hantu itu tentang siapa yang mengendalikan parasit hantu tersebut. Tiba-tiba ratusan parasit yang tersegel di dalam sumur tua itu keluar karena merasakan darah murni dari Sui. Pada saat itulah Sui beraksi melenyapkan semua parasit tanpa satupun yang tersisa. Setelah suasana terkondisikan, Sui meminta hantu itu untuk menceritakan masa lalu serta semua yang diketahui dengan jelas. Diketahui hantu itu bernama Jingwei. Jingwei ini mengatakan kesadarannya berada di tangan seorang pendeta bernama Wu Roshu dan dialah orang yang mengurungnya di sini. Dia menjanjikan akan melepaskannya jika nurut padanya. Jadi Wu Roshu ini adalah seorang pendeta yang awalnya disewa keluarga Wen untuk mengusir hantu yang ada di halaman belakang. Namun ternyata keluarga Wen dibohongi karena dialah yang dengan sengaja menaruh hantu di tempat itu. Jingwei mengatakan alasan Wu Roshu menempatkannya di sini untuk membuat panik siapapun yang datang di halaman belakang. Setelah itu, parasit hantu mayat yang dia pelihara keluar dari tempatnya untuk memakan darah orang hidup. Setelah melihat keganasan parasit itu, Sui menyadari orang biasa saja dipastikan tidak akan selamat jika berada di tempat ini. Dikatakan juga parasit-parasit itu tidak akan mati kelaparan karena setiap 3 hari, Ruoju membawa orang hidup sebagai santapan parasit hantu tersebut. Sui menjadi tahu Ruoju memanfaatkan tempat Sui untuk memanipulasi tindakannya agar tidak diketahui orang lain. Jingwei memberitahu bahwa dia akan datang malam ini untuk memberi makan parasit. Dia juga mengungkap basis kultivasi Ruoju sekarang berada di tahap pemurnian Qi tingkat akupuntur. Jianyu kembali berpikir Ruoju menempati kultivasi kedua dari 4 tahapan ranah bela diri. Dan di ranah ini ada 3 tahapan yaitu meridian, pencerahan, dan transformasi astral. Sementara di kota Guangling hanya Fusen dan patriark dari 3 keluarga yang berada di ranah bela diri ini. Sui kemudian menyuruh Jingwei untuk kembali ke pohon dan berkata akan menyelesaikan urusannya setelah masalah dengan Ruoju selesai. Sui menyatakan sekarang berada di ranah pergeseran darah tingkat 2 di tahap pemurnian dan penyempurnaan. Jika dibandingkan dengan Ruoju, Sui lebih rendah 1 tingkat darinya, karena pergeseran darah merupakan ranah bela diri tahap pertama. Meskipun begitu, Sui merasa akan bisa menghadapinya jika mengerahkan kekuatan penuh. Benar saja, setelah lama menunggu, dia pun datang dengan membawa 2 orang yang sudah di luar kesadaran sebagai santapan untuk parasit hantu mayat yang sudah dia pelihara di sumur tua itu. Dia pun seketika terkejut melihat kondisi sumur tua yang berantakan. Awalnya, dia mengira parasit hantu yang ada di sumur tua itu sengaja keluar untuk menyerap darah murni seseorang yang datang di tempat itu.
Ruoju. Lantas dia pun menanyakan kepada Qingwei, namun tanpa ada jawaban sedikit pun darinya. Merasa penasaran, dia pun mendekati sumur tua itu untuk memastikan keberadaan parasit hantunya. Dia pun seketika murka setelah melihat semua parasit hantu yang sudah dirawat selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang tanpa ada satu pun yang tersisa. 驯养多年的鬼噬虫哪里去了？ Di waktu itulah Suyi menunjukkan dirinya dan mengakui dirinya lah yang sengaja melakukan ini dengan alasan untuk kebaikan semua orang. Ia sangat menunggu kedatangan orang jahat sepertinya untuk memberi balasan sesuai kelakuan buruknya. Wajar saja Ruoju tidak mengenalnya, karena sejauh ini mereka berdua hanya kali ini bertemu. Dia pun bersiul sebagai panggilan terhadap parasit hantu mayat agar segera menyerang Suyi. Di sini Suyi mengaku bahwa semua parasit hantunya sudah ia musnahkan sebagai tanda takdir langit untuk kebaikan semua orang. 那些鬼食虫都被我杀了，不然早就 Kemampuan Ruoju ternyata tinggi juga guys, karena bisa melihat tahap ranah bela diri Suyi saat ini. Dia merasa orang yang berada di ranah pergeseran darah sepertinya mustahil bisa menghadapinya. Dia menganggap Suyi sudah bertindak lancang. Dia pun menyuruhnya untuk menunjukkan gurunya yang selama ini mengajarnya. Tentu saja Suyi tidak tahu siapa gurunya di dunia ini. Dia pun kemudian mengancam tak segan akan bertindak kejam jika masih tidak mau menunjukkan gurunya. 可别怪吴某人不客气。 Suyi yang memiliki latar belakang seorang master pedang tentu saja sangat tertantang untuk menghadapi praktisi rendahan seperti dirinya yang hanya berada di ranah pengumpulan Ji. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Suyi menggunakan energi pedang untuk melawannya karena jika mengandalkan kultivasi belum tentu bisa membinasakannya. Di awal pertarungan itu, Suyi lebih unggul darinya. Energi pedang yang sangat kuat mampu menebas tangannya. Namun Ruoju yang notabene memiliki inkarnasi tubuh cukup mudah untuk menyatukan tangannya kembali dan mereka pun kembali bertarung. Pertarungan semakin sengit ketika Ruoju mampu melukainya. Tak terima akan hal itu, Suyi melancarkan serangan demi serangan dengan energi pedang yang lebih banyak lagi. Tapi sayangnya dia mampu menahan dan menandinginya. Ruoju mengakui Suyi memiliki kemampuan yang cukup hebat. Namun ini belum berakhir karena ia memiliki tubuh inkarnasi hantu. Jadi Ruoju ini adalah makhluk yang merupakan perwujudan dari kekuatan hantu guys. Dengan kelebihannya ini dia yakin energi pedang saja tidak akan mampu mengalahkannya. Mendengar itu Suyi pun membuktikannya dengan menyatukan semua energi pedang untuk mengakhiri hidupnya. Untuk menyempurnakan energi pedang, Suyi kemudian menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi. Dengan teknik tersebut berhasil menciptakan niat pedang yang sangat banyak sehingga membuat Ruoju tidak mampu menghindarinya. Ruoju tidak menyangka Suyi memiliki niat pedang, tapi ia tidak takut akan hal itu karena ia berpikir dirinya yang berada di ranah pergeseran darah tidak akan mampu bila terus-terusan mengeluarkan energi pedang. Ruoju kemudian bangkit karena merasa energi pedang yang Suyi miliki sudah habis. Ia pun berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk membalasnya. Alhasil sepenuhnya kekuatan ia keluarkan sehingga membuat pertarungan keduanya pun semakin seru karena pertarungan ini menentukan hidup atau mati.
Pertarungan terhenti ketika energi pedang Sui mulai pudar. Mengetahui itu, Ruochu mengaku senang dan ingin melihat sejauh mana dirinya bisa mampu bertarung tanpa niat pedang. Tapi ternyata dugaan Ruochu tentang dirinya yang tidak bisa mengendalikan energi pedang itu salah besar. Karena yang dilakukan itu sebelumnya adalah untuk membagi energi pedang esensi sejati sehingga menyatu dengan darahnya sendiri. Alhasil dengan mengontrol energi darah sama halnya mengendalikan niat pedang. 来呀，不是要替天行道吗？自身的血气吗？别急，你的回合刚完。 Ruochu berusaha untuk bertahan dan berambisi akan menghancurkannya. Namun itu bukan masalah besar bagi Sui. Ia mengambil ranting pohon sebagai inkarnasi kekuatan dari 108 pedang yang dimiliki. Sui kemudian memberinya pilihan yang mana ia akan membiarkan jiwanya tetap hidup asalkan membawa ketua aliran hantu di hadapannya. Namun Ruochu tidak menghiraukannya dan memilih untuk bertarung dengan bantuan bayi hantu yang ada di dalam botol tersebut. Ruochu mengaku telah berlatih pengorbanan bayi hantu selama 6 tahun yang telah membantunya menghadapi banyak musuh. Oleh karena itu, ia yakin Sui tidak akan bisa melarikan diri darinya. 鬼影出， 看来 Benar saja, kekuatan energi pedang esensi sejati yang sudah menyatu dengan darah tubuhnya memanglah tidak diragukan lagi. Dilihat dari kekuatan bayi hantu yang dikatakan sebagai jurus andalannya saja tidak mampu menahannya. Alhasil dengan wujud perlawanannya itu, Sui menyimpulkan Ruochu memanglah memilih untuk mati. Ia pun langsung membunuhnya dengan ranting pohon yang sudah tertanam niat pedang. 你是后者。 Sebelum mati, Ruochu menjadi tidak percaya dengan kultivasi yang Sui miliki. Sui mengaku ranting pohon itu hanyalah tubuh pengganti dari nafas pedang ilahi 9 neraka. Menyadari dirinya terbunuh, Ruochu merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan rencana besar gurunya. Dia percaya ketua aliran hantu tidak akan melepaskannya, terlepas dirinya yang sudah membunuhnya. 这样恶贯满盈的人， Setelah kematian Ruochu, pedang 9 penjara atau nafas pedang ilahi 9 neraka kembali tersegel. Setelah itu, ia pun memanggil Qingwei untuk keluar dari pohon. Di hadapannya, dia memohon ampunan atas kesalahannya yang diperbuat selama ini. Sebelum itu, Sui mengkonfirmasi identitasnya yang bernama Qingwei dari Danau Daming. Dia pun mengaku memang namanya Qingwei dari Danau Daming. Dirinya berjanji akan melakukan apa saja selama dirinya tidak membunuhnya. Jadi Sui menanyakan identitasnya itu untuk memastikan dia itu bukanlah salah satu muridnya yang durhaka setelah 600 tahun kematiannya dulu guys. Karena misi reinkarnasi yang sebenarnya adalah mencari dan membantai para murid yang telah berkhianat yang berusaha merebut pedang ilahi tersebut. Di sini Sui mengaku terbantu dengan beberapa informasi yang Qingwei berikan. Pada awalnya ia berpikir bisa menariknya keluar. Namun itu terhalang karena dirinya berkultivasi menjadi hantu Yin. Maka dari itu ia harus mencapai ranah jalan esensi supaya bisa membantunya melarikan diri. Sui menawarkan untuk menjadikannya sebagai bawahan. Ia mengaku memiliki banyak metode rahasia hantu yang dapat membantunya berkultivasi. Dengan metode kultivasi tersebut dipastikan akan bisa keluar dari tubuh hantu Yin ketika kultivasinya sudah benar-benar tinggi. Jadi apa mungkin Qingwei ini manusia yang telah dipaksa oleh aliran hantu untuk disatukan dengan tubuh Yin ya guys? Karena dia sempat mengatakan Ruochu akan melepaskannya selama dia nurut dengan perintahnya. Sui menyuruhnya untuk tidak khawatir. Entah apa alasannya, ia menempatkan nafas pedang ilahi yang tersegel ke tubuh Qingwei.
Di waktu yang sama, murid kebanggaan Sui yaitu Qingtang yang sekarang mengambil alih kekuasaan sekte merasakan aura dari nafas pedang ilahi 9 neraka. Intinya harta yang paling berharga dari gurunya ternyata masih ada. Karena pada awalnya ia mengira pedang tersebut lenyap bersamaan dengan kematian gurunya. 是九域神剑的气息，九域神剑的气息。 Tamat. Ending yang sangat ribet sekali. Jujur Mimin bingung nih guys. Bagaimana Qingtang bisa tahu kalau aura nafas pedang masih ada? Apakah memang ada keterkaitan antara aliran hantu dengannya ya guys? Karena pada saat pedang ilahi itu masuk ke tubuh Qingwei yang notabene hantu Yin, seketika dia langsung merasakannya. Jadi pendapat kalian tentang season pertama ini gimana guys? Tulis di kolom komentar ya, Mimin tunggu sekarang juga.